Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman di mana saja berada, para pemirsa acara kajian malam Selasa Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini sesi kajian tentang fikih munakahat kita sampai pada bab tentang orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Nah, di dalam istilah yang sering kita dengar itu namanya mahram. Orang sering salah menyebut dengan kata muhrim. Ya, muhrim itu orang yang berikhram, yang menggunakan pakaian putih-putih itu saat menunaikan ibadah haji atau umroh itu namanya muhrim. Sementara orang yang diharamkan untuk dinikahi itu namanya mahram. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi, diharamkan oleh Allah untuk menikahinya. Nah, kita bisa merujuk dari Al-Quran, firman Allah. Para pemirsa boleh ikut menyimak. Kita buka surat An-Nisa ayat 23. Di sana ada daftar orang-orang yang menjadi mahram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan secara lengkapnya, nanti kita terjemahkan, kita bedah siapa saja mereka yang masuk di dalam ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Teman-teman semua pemirsa yang dirahmati Allah, ada sekian orang yang Allah mengharamkan kita untuk menikahinya. Yang pertama adalah hurimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kamu. Nah, tentu ini sangat tegas, sangat jelas dari sisi agama maupun budaya itu tidak terjadi di tempat kita. Kalaupun itu terjadi, justru itu akan dinilai orang sebagai sebuah penyimpangan perilaku, kejahatan dan lain sebagainya. Nah, itu orang pertama yang tidak boleh dinikahi itu ibunya sendiri, kecuali dalam kisah-kisah dongeng ya. Di sana ada, kalau dongeng itu ada, misalnya ada legenda Sangkuriang menikahi ibunya sendiri, itu hanya dongeng. Sesungguhnya ini diharamkan oleh Allah. Yang kedua, siapa orang yang tidak boleh dinikahi adalah wabanatukum. Banat itu anak-anak perempuan kamu. Jelas ini juga tidak boleh seorang ayah menikahi anak perempuannya. Ini diharamkan oleh Allah. Dan saya kira ini cukup jelas, tidak perlu dikaji lebih dalam lagi, semua orang sudah memahaminya. Yang ketiga, wa akhwatukum, saudara perempuanmu, baik kakak maupun adik. Ini tidak boleh dinikahi. Yang keempat, wa ammatukum. Ini bibi atau saudara perempuan dari ayah.
ya. Ini mahram paling jauh nanti. Kalau dari kerabat anaknya bibi nanti beda lagi, sudah dibolehkan. Wa kholatukum yang kelima. Kholatukum ini saudara perempuan dari ibu. Kalau amatukum itu bibi dari ayah, kalau kholatukum ini bibi dari ibu. Ini termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi. Yang keenam adalah banatul akhi. Siapa banatul akhi itu? Anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Ya, nggak boleh. Biarpun jatuh cinta kayak apa, nggak boleh kalau namanya keponakan. Ya, hati-hati. Ada yang jatuh cinta sama keponakan sendiri, ya sudah mulai dijauhi karena termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi. Wa banatul ukhti, ini juga sama, keponakan. Kalau akhi itu dari saudara laki-laki, kalau banatul ukhti ini anak perempuan dari saudara perempuan. Ya, keponakan. Kemudian yang berikutnya adalah wa ummahatukum, dan ibu-ibu kamu allati ardhanakum, yang menyusuimu. Pada konteks ini mereka adalah ibu-ibu yang menyusui tetapi bukan ibunya sendiri. Ya, di kalangan masyarakat kita mungkin saat ini tidak cukup mentradisi. Tapi di zaman Nabi dulu dan mungkin di sebagian masyarakat yang lain itu mentradisi. Jadi orang membantu menyusui anak orang lain atau mungkin malah bekerja menyusui anak orang lain. Seperti Rasulullah ketika disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Nah, orang yang telah menyusui itu, wanita yang telah menyusui itu menjadi diharamkan untuk dinikahi. Berikutnya adalah wa akhawatukum, dan saudara-saudaramu minar radha'ah, yang sepersusuan. Jadi katakanlah si A begitu, si A, gitu. Si Budi, mohon maaf ini nama Budi saya sebut karena biasanya nama ini paling sering jadi contoh kalau di buku pelajaran begitu ya. Si Budi ini bayinya disusukan kepada seorang ibu ya, Bu Ani. Kalau di dalam buku pelajaran sering menjadi contoh itu Budi, Ani, dan Wati. Saya ambil ini saja. Nah, ternyata Bu Ani ini selain menyusui Budi yang anak orang lain, itu juga menyusui anak orang lain lagi yang namanya Wati misalnya gitu. Nah, Budi dan Wati sesungguhnya tidak saling kenal. Tetapi ketika dewasa mereka jatuh cinta dan berencana menikah. Karena Budi dan Wati ini sama-sama disusui oleh seorang ibu namanya Bu Ani, maka dia menjadi mahram, tidak boleh menikah. Nah, ini penting untuk kita ketahui agar jangan sampai kemudian ada kasus ketahuan setelah menikah. Ketika itu terjadi, maka secara hukum itu harus berpisah. Nah, jamaah virtual yang dirahmati Allah, barangkali hal ini dalam konteks modern perlu di-manage ketika ada orang yang melakukan menyusui anak orang lain. Perlu ada pencatatan anak ini disusukan pada siapa, atau dia perlu punya catatan siapa saja bayi yang pernah disusui, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, orang berikutnya yang tidak boleh dinikahi adalah setelah wa akhwatukum naradha'ah wa ummahatu nisaikum, ibu dari perempuan kamu. Ini bahasa kita adalah mertua. Ya, saya kira sudah cukup dapat anaknya, tidak perlu dapat orang tuanya ya. Ini juga kalau dicari kejadiannya di tempat kita mungkin ini tidak menjadi tradisi sama sekali. Jarang terjadi. Kemudian waroba ibukumul lati fi hujurikum,
min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Siapa dia? Dia adalah anak yang dibawa oleh istri. Jadi misalnya ada orang menikah, istrinya ini sudah pernah menikah dan sudah punya anak. Anaknya perempuan. Nah, anak perempuan yang dibawa oleh istri ini pada saatnya mungkin berpisah dengan istrinya, dia juga termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang pernah menjadi suami ibunya itu. Allati dakhaltum bina, ketika suami ini atau laki-laki ini dengan ibunya sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Fa illam takunu dakhaltum bina, tetapi jika belum, fala junaha alaikum, maka boleh-boleh saja. Jadi kasusnya begini misalnya. Si A dan si B menikah. Si A laki-laki, si B menikah. Si B ini sudah membawa anak perempuan. Nah, mereka dalam pernikahan sudah berhubungan suami istri, kemudian karena sesuatu berpisah. Nah, si anak perempuan ini dari mantan istrinya ini sudah diharamkan untuk dinikahi. Karena apa? Karena ibunya pernah menjadi istri dari si laki-laki ini. Fa illam takunu dakhaltum bina fala junaha alaikum, jika belum pernah berhubungan suami istri, maka boleh. Misalnya ketika menikah dalam hitungan waktu yang sangat pendek karena sesuatu hal yang kita nggak tahu, akhirnya berpisah, belum sempat berhubungan suami istri. Nah, maka anaknya mantan istri tadi boleh dinikahi. Tampaknya kok rumit sekali ya. Memang itu fakta-fakta yang barangkali pernah terjadi sehingga Allah mencatatkan itu sebagai aturan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, siapa orang-orang yang tidak boleh dinikahi? Wa halailu abnaikum. Halail itu yang halal abnaikum milik anakmu. Istri dari anak. Bahasa kita menantu ya. Jadi menantu anak-anak itu tidak boleh kemudian dinikahi oleh mertuanya, ini jelas ini. Tetapi menantu yang seperti apa? Dari anak-anak alladzina min aslabikum, dari anak kandung. Kalau menantu dari anak bawaan mungkin tadi, atau menantu dari anak yang bukan kandung, dia masih bisa dihalalkan. Selanjutnya, wa anta jama'u bainal ukhtaini, akan mengumpulkan bainal ukhtaini di antara dua saudara. Ya, mengumpulkan dua saudara ini bagaimana? Jadi menikahi kakak beradik sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini diharamkan. Illa kecuali makot salaf. Sudah lewat itu dalam pengertian menikahi kakaknya, tapi kemudian Allah mentakdirkan kakaknya meninggal dunia, lalu menikahi adiknya, itu dibolehkan. Itu. Nah, seperti yang terjadi ketika Rasulullah menikahkan atau mengambil Utsman bin Affan menjadi menantu, istri Utsman, anak Rasulullah meninggal dunia, kemudian Rasulullah menikahkan dengan saudaranya, dan Utsman bin Affan ini dapat gelar Dzunurain, ya, yang mendapat dua cahaya karena pernah menikahi dua anak Rasulullah, tapi tidak bersamaan gitu. Tidak bersamaan. Kalau bersamaan termasuk yang diharamkan. Nah, jamaah virtual teman-teman semua yang dirahmati Allah, innallaha kana ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah daftar orang-orang yang oleh Allah diharamkan untuk